السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Teman-teman semua, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal majlis al-mubarak. Nashkurullah ala ma hadana hidayah lil imani wal islam. Teman-teman semua, kita kumpul di sini untuk bersyukur kepada Allah. Merasa diuntungkan jadi orang iman, jadi orang Islam. Kalau orang itu merasa diuntungkan dengan sesuatu hal, maka dia akan mudah menyayanginya, merawatnya, kemudian berkorban untuknya, meluangkan waktu untuknya, karena dia merasa perkara itu menguntungkan. Contohnya apa, Pak? Contohnya Ahmad. Iya, Mat ya. Contohnya Ahmad. Sepertinya lumayan senang dengan keluarganya, karena pagernya aja seperti temboknya Iskandar Dzulqarnain. Ini gambaran syaitan itu begitu pintar. Dia sudah pengalaman ribuan tahun menggoda manusia. Dia akan masuk pintu menghancurkan kehidupan agamanya manusia, pintu hubungan baiknya manusia biar rusak dengan Tuhannya, lewat pintu tidak merasa diuntungkan dengan anugerah-anugerah dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Tsumma la'atiyannahum, katanya dalam kitab-kitab tafsir kalau saya tidak keliru, idza istama'a fi kalimah nun taukid tsaqilah ma'allam at-taukid fa hadza yanzilu manziratal qasam. Yani aqsama iblis tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis sumpah di hadapan Allah akan datang kepada anak Adam depan belakang kanan kiri, digoda supaya tidak merasa diuntungkan dengan nikmat-nikmat Allah. Kita ini merasa makan minum itu menguntungkan, akhirnya mertua enggak setuju, istri enggak mendukung, lingkungan enggak memberikan fasilitas, kita tiap hari pokoknya harus makan. Maka harapan kita jangan sampai urusan makanan kita paham untuk mensyukurinya, merasa diuntungkan dengannya. Kemudian urusan agama yang resikonya kalau enggak kita rawat murkanya Allah, malah kurang dirawat, lebih merawat yang lain-lain. Dan agama ini sebagaimana yang telah kita tahu semuanya, teman-teman, ini asas pertamanya sebelum ada segala macam ahkam, sebelum macam adanya orang, bahkan belum adanya orang beriman, belum adanya suasana, sebelum adanya Madinah Munawwarah, mana itu. Ini pertama kali datangnya adalah dari wahyu, dari ilmu yang Allah anugerahkan, Allah wahyukan kepada para anbiya, kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinukilkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, di antara yang beliau nukilkan, innama bu'ithu mu'allima. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengajar. Adanya iman, adanya Islam, adanya amal, adanya suasana kebaikan, ini muaranya adalah dari ilmu.
Maka seluruh pimpinan hidayah dan panutan kebenaran, mereka adalah pembawa-pembawa ilmu dari Allah. Ulaika alladzina hadallahu fa bihudahu muqtadih, yaitu para anbiya. Selepas para anbiya, tentu saja pewarisnya para anbiya yaitu para ulama. Dari para anbiya muncul seluruh kebaikan. Selepas para anbiya wafat, dari para ulama muncul seluruh kebaikan. Jadi umat ini semuanya dapat loberan-loberan atau cipratan-cipratan kebaikan ini bermulanya adalah dari ilmu yang diwahyukan kepada Nabi kita, kemudian disampaikan kepada umat. Maka setiap umat itu semuanya tanpa terkecuali bisa baik itu karena kecipratan ilmu. Walaupun yang paling awam pun bisa ngaku Islam, bisa merasa dia sebagai muslim, sebagai mukmin, itu ya karena kecipratan ilmu. Maka bidang yang sedang kita tekuni, sedang kita rawat ini bidang terbesar di dalam memunculkan semua kebaikan, memunculkan para dai, memunculkan para a'immah, memunculkan para aulia, memunculkan para soleh, solihah, hafidh, hafidhah dan terusnya itu. Maka kita perlu satu kerjasama antar kita ini di dalam usaha bareng-bareng meningkatkan mutu di posisi masing-masing. Di tahfidnya diperhatikan benar. Kita ini adalah pejuang-pejuang aswaja, pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka guru-guru tahfidz punya tanggung jawab, di samping muridnya lancar, ya tajwidnya sebenar mungkin. Karena sekarang tantangannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang mukhalifin dengan mereka tajwidnya bagus-bagus. Maka kalau pondok-pondok Ahlus Sunnah yang dipentingkan dalam tahfidz hanya lancarnya, lupa tajwidnya, nanti orang awam nggak paham kok orang ini hafidz atau hafidhah, nggak paham. Yang penting bacaannya bagus apa tidak. Akhirnya naudzubillah bisa beralih kepada yang tidak tanggung jawab kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka guru tahfidz ini ya usaha lidahnya itu setiap hari diusahakan mempraktekkan untuk dirinya sendiri dan untuk murid-muridnya bacaan Quran yang sebaik mungkin yang bisa diusahakan. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Ya, kesimpulannya kalau orang itu mau latihan, insya Allah akan ada peningkatan pada lidahnya, pada rahangnya itu untuk mempraktekkan bacaan yang benar. Bagaimana? Insya Allah kita sepakati, mulai seniornya, juniornya, yang sugro, yang kubro, ini urusan bacaan Quran ini kesepakatan Al-Fatah bagaimana punya ciri khas bacaan yang standar benar. Para a'immah pondok putri, para a'immah pondok putra, para a'immah komplek khidmat, komplek mana saja, bagaimana memperhatikan urusan ini. Kemudian yang kedua, teman-teman yang di diniyah, mulai kelas 1-nya sampai takhasusnya, bahkan di atas takhasus, bagaimana memperhatikan tanggung jawabnya untuk mengajar murid dengan sebaik mungkin. Bukan sekedar target khatam kitabnya, tetapi bagaimana
murid itu malam itu didoai, ditirakati, puasa Senin Kemis, kalau perlu puasa 40 hari, biar kita ini ikut andil dalam membentuk rohani kita sendiri dan rohani murid-murid kita. Satu murid jadi itu jadi jariah kita yang menyenangkan kita, tidak ada putusnya. Biasanya kalau orang itu soleh, kemudian ngerti agama, nanti juga akan membentuk suasana begitu juga di mana aja dia berada. Terus nggak putus-putus sampai hari kiamat. Nah, kita ini di sini mengajar orang dari berbagai macam tempat, berbagai macam negara. Jadi kesempatan dapat pahala itu luar biasa. Maka ketepatan waktu ngajar, datang sebelum jam, pulang selepas bel. Bagaimana? Insyaallah? Ini untuk membuktikan syukur kita. Ini waktunya anak-anak itu mahal banget. 1 detik diisi subhanallah itu sudah harganya itu melebihi seluruh kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, kalau gurunya lambat 5 menit itu berapa kerajaan Nabi Sulaiman hilang tuh dari anak. Gurunya tepat waktu, sebelum waktu. Kalau tepat waktu nanti jadi, kalau jamnya molor kan repot. Kalau jamnya pas lagi rusak repot. Ya sebelum waktu itu enak. 5 menit, 10 menit sebelum waktu diusahakan. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Pelajaran-pelajaran ditahqiq benar dan dipraktekkan dalam kehidupannya para mudarrisin wal mudarrisat. Bagaimana kita ini daftar untuk termasuk golongannya orang idza ru'u dzukirallah. Kalau orang melihat mereka langsung ingat Allah. Nah, ru'u maksudnya ru'iyu, gitu kan ya. Idza ru'u dzukirallah. Kalau mereka dilihat maka Allah diingat. Melihat wajahnya ustaz begitu, kelihatan ahli tahajud, kelihatan rahab-habean, yang ada tasbih-tasbihan, melihat tok terus ancers, delok tok langsung pengen jadi wong soleh. Insyaallah. Dan kita ini di zaman akhir ini, zaman akhir. Di pelajaran kita kan nggak berubah. Sulam Taufik masih diajarkan di Al-Fatah. Apa gantinya? Ada ekstra ya. Itu perkara-perkara yang kita pegang, nggak boleh musik, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan. Kadang-kadang orang yang terpaksa punya HP atau gimana, statusnya sebagai ustadz, sebagai ustadzah itu juga harus tahu ini suara begini ini benar nggak secara fikih. Insyaallah. Ini penting nih, masya Allah. Suara-suara yang musik-musik itu mengurangi kelezatan wiridan, kelezatan baca Al-Quran. Akhirnya lama-lama kita ini nggak terasa jadi seperti sebelum mondok. Maka kita usahakan apa yang kita pelajari, yaitu yang kita praktekkan. Cari kol-kol yang muktamad, urusan-urusan yang kita praktekkan harian. Perasaan saya dulu itu Al-Fatah ini termasuk sensitif, maksudnya termasuk alergi banget dengan yang mengandung musik. Sekarang ini apa karena musim campak akhirnya alerginya kurang, karena sudah merata di mana-mana sakit campak atau gimana. Maka kita ulang lagi biar kita lebih warok. Itu pun masih sering kejerumus, apalagi kalau nggak ada niat untuk kehati-hati.
Kemudian teman-teman di formal, perasaan kami pembedanya Pondok Al-Fatah dengan umumnya pondok, ya diantaranya di Pondok Al-Fatah memang mengelola formal. Ketika Yai Mahmud izin untuk pulang pada sebagian gurunya, saya lupa gurunya yang mana, tapi riwayat ini benar-benar saya masih ingat. Maka gurunya bilang pada ayah kami, kamu itu soleh disertai ada Latinnya. Jadi gurunya ayah itu mengkasaf ayah itu, wih kita memang di lembaga yang akan kamu kelola selalu akan ada formalnya. Zaman dulu tulisan Latin kan ya. Wih anu nih, jadi ya wali wong soleh tapi wali Latin. Jadi ciri khasnya Al-Fatah memang ada formalnya. Walaupun sampai tingkatan yang disesuaikan keperluannya. Karena kita lihat di antara yang bisa bermasyarakat dengan baik, bisa berkomunikasi dengan para pejabat dengan baik, dengan macam-macam kalangan, biasanya terwakili dengan anak-anak formal. Bukan berarti anak-anak diniyah enggak punya potensi. Anak diniyah ini bagian khususi dukun, bahasa khususi apa itu, yang selain itu maksudnya yang jadi formal itu punya posisi khusus yang tidak bisa diwakili oleh yang lain. Maka diusahakan guru-guru formal ini menyampaikan pelajarannya kepada murid-muridnya dengan sebaik mungkin. Kemudian saya lupa kemarin itu, Masya Allah, coba Ustadz Hasan program sedikit ya. Yang kemarin usulan dari sebagian guru formal yang sudah sampaikan itu kalian ya. Banyak guru formal di Al-Fatah sudah ngajar sekian tahun tapi belum sempat belajar amali. Maka mereka ingin ikut ada satu kelas memikirkan mereka. Mungkin bisa digabungkan dengan bayangkara-bayangkari semacam begitulah waktunya. Itu kemarin kan sudah diusulkan mulai awal tahun, lupa dulu. Sempat saya sampaikan pada Hasan ya? Atau belum? Ya, dipikirkan ya. Akhirnya biar tahulah fiqhun nisa itu biar tahu. Kalau yang putra kan mungkin sudah tersentuh, yang putri-putri sudah lama ngajar, mungkin perlu apa toharoh, perlu apa. Sama sekali belum pernah kepikirkan itu. Kang Masud ya. Tim yang biasa nangani orang-orang tua itu kan tim amali. Kemudian di antara syukuran malam ini, Masya Allah, kita syukuran selama sekian puluh tahun terakhir ini belum pernah ada dengan macam-macam, ada ujian, ada katanya ikhtilaful ummah rahmah dan sebagainya. Itu belum pernah ada santri baru terbanyak di Al-Fatah melebihi tahun ini. Ini yang perlu kita syukuri. Dulu, jadi kadang-kadang apa itu satu hal itu sepertinya menyusahkan dari satu sisi, ternyata menggembirakan dari sisi yang lain. Laisa minal imkan abda'u mimmakan. Di perkara yang telah terjadi itu terbaik. Umpama enggak ada ikhtilaf mungkin tidak sebanyak ini. Karena dengan sebab ada ikhtilaf, ada rute-rute baru, ada nasabah-nasabah baru. Nah, tidak tokonya monoton itu aja akhirnya nggak berkembang. Sekarang sudah mencapai 4.000-an. Balatan yang pernah ada di Al-Fatah yang kehitung itu terbanyak kelas 6 sekarang ya. Kelas 5 apa kelas 6 ya? Kelas 5 2.700-an. Nah, sekarang mencapai hampir 4.000. Insya Allah minggu ini melampaui 4.000.
Mungkin sampai mendekati 5.000 tahun ini. Satu hal yang telah kita syukuri karena harganya orang beriman satu itu melebihi 7 petala langit, 7 petala bumi. Orang iman satu yang ngantuan. Nah ini yang di depan-depan ini kan sudah, walaupun sebagian belum laku nikah, itu kan orang iman sudah selesai tahasus atau sedang tahasus. Ini seperti nggak tahu berapa petala langit, petala bumi. Dan ini orang iman datang ke sini untuk ngaji, harganya lebih mahal lagi. Maka kita rawat sebaik-baiknya, kita bimbing sebaik-baiknya, kita tirakati. Bagaimana? Sepakat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua posisinya ditekuni, tanggung jawab karena Allah. Ditingkatkan mutu ketakwaannya dan ditingkatkan mutu waraknya. Kemudian akan ada hajat besar. Kita ini sebagai orang yang latihan bersyukur, rasakan diri kita ini seperti bangunan rumah. Yang ikut andil membangun itu banyak orang dan banyak hal. Maka orang yang benar adalah menghargai semua yang ikut andil membangun dia. Mulai dari ayahnya, ibunya, mulai guru ikra'nya, mulai guru Qur'annya, mulai kiai di kampungnya, mulai ustadz yang dia kenal pertama kali sampai di Al-Fatah, sampai seterusnya. Yang pernah memberikan wirid bismillah, yang pernah memberikan wirid Fatihah, yang pernah memberikan wirid sholawat. Ini semuanya berjasa membentuk kita sampai bentuk yang sekarang ini. Kerikil satu aja di rumah itu posisinya penting. Kalau kerikil satu tadi pas di bawah tiang, kok copot bisa tiangnya runtuh. Maka kita ini walaupun mungkin sekarang ada peningkatan, sudah jadi hafidz, jadi guru tahasus dan sebagainya. Jangan lupa kalau dulu kita dengan guru kampung kita itu cium tangan, ya kita harus cium tangan sampai sekarang. Jangan jadi alumni Al-Fatah terus melakune mundur. Saking majunya sampai kemunduran. Nah, kenapa kok jalannya mundur? Ini kemajuan, Pak. Saya sudah biasa berjalan ke depan, saya sekarang sudah sampai satu tingkatan berjalannya harus mundur. Nah, kadang-kadang orang itu begitu itu. Perasaannya sudah sampai, sudah terbentuk mandiri, ternyata dia ini ditopang oleh pendidikan amalan-amalan yang sebelumnya. Akhirnya begitu dia tinggal, ternyata oleng bahkan bisa ambruk. Maka semua amalan yang pernah mendatangkan kebaikan di Al-Fatah itu enggak boleh kita lupakan jasanya. Dalam masa kecil saya ini kan, ini cerita. Itu orang Temboro itu kalau urusan sholat jamaah lumayan, urusan suluk lumayan, wiridan lumayan. Tapi kalau urusan tutup aurat ya seperti umumnya kampung lain. Itu tetangga-tetangga kami dekat-dekat Al-Fatah itu biasa. Waktu kecil saya MI itu. Saya masih ingat aja. Tetangga ini sampai namanya pun masih ingat. Nah, itu kalau pergi ke pasar naik sepeda ontel itu untuk belanja-belanja di pasar itu. Dan itu bukan 1-2 orang, suasana begitu banyak. Hanya pakai BH saja untuk belanja di Aldian itu. Beneran itu, Masya Allah. Di suasananya agamanya lumayan, tapi urusan tutup aurat seperti Hawaii. Nanti itu baru punya anak 1, anak 2 begitu itu. Ada yang punya toko, tokonya pun sampai sekarang udah gak jadi toko ya. Jadi sambil nemui nasabah-nasabahnya ya pakai jemblek saja itu. Kadang-kadang sambil nyusui anaknya, Masya Allah. Ini Temboro tahun 80-an. Bukan tahun 70-an, tahun 80-an. Saya lahir 75-an, jadi 80-an masih ingat.
Terus ada mbok tua tukang pecel. Nah, santri itu langganannya dengan pecelnya mbok tua ini. Nah, ini kalau ngelayani itu ya pakai jemblek aja dan sering keringetan gitu. Nah, akhirnya ini pecelnya favorit gitu. Kalau sampai ke pondok biung jangan-jangan kok enake mergo campur keringete Mbah Wingke. Itu Masya Allah. Itu favorit tempatnya ya dekat-dekat dengan depan pasar itu ya, dekat itu. Masya Allah. Maka tahun 80 sekian ada rombongan jamaah tabligh ke Temboro. Ada mudzakarah masturon. Akhirnya pada sadaran pada itu. Ini satu hal yang perlu kita syukuri. Dari suasana Hawaii menjadi Madinah Panjava. Kan begitu. Jangan lupa dengan ojo lali karo monge. Jangan lali dengan masa lalunya, dengan induknya, gitu. Ini telah banyak dapat macam-macam pendidikan dari kombinasi pendidikan yang sekarang sedang dirawat di Al-Fatihah. Ya wiridnya, ya fiqahnya, ya tahajudnya, ya tahfidnya dan macam-macam, semuanya punya posisi ya formalnya, posisi khusus. Maka kita ini punya hajat besar, yaitu nanti tanggal 25-26 ada istimak di sini. Dan harapannya yang hadir itu banyak yang belum pernah terkumpul mulai ada jamaah tabligh di Indonesia. Bagiannya begitu itu. Maka kita minta antum ini ada doa untuk itulah. Doa untuk itu, kemudian tirakat untuk itu, istighosah untuk itu mulai sekarang. Dan nanti di hari H tanpa disuruh apa ikut andil apa gotong ember, apa gotong apa lengser, apa ikut senyum pada tamu yang datang, hanya 2 hari, Kamis dan Jumat. Supaya kita ini termasuk bagian yang bersyukur dengan yang telah mendatangkan berbagai macam kebaikan dari gerakan Syekh Ilyas itu. Termasuk yang tampak di samping tutup aurat, termasuk perasaan saya pertama kali yang pakai cadar itu kakak saya itu Bu Fatim, itu perasaan saya itu. Sepertinya saat Temboro belum ada, baru yang lain ketularan sekarang. Termasuk di samping itu suasana rokok itu walaupun saya yakin masih ada, tidak umumiat. Nah, tidak terlihatan nyata, tapi di dunia yang merasa ada malunya lah kalau ngerokok sudah ada itu. Dulu tuh pertama kali kita di Temboro itu waktu kecil saya ya, rokok memang musibah musibah ammah istilahnya ya. Amma bihil balwa. Itu ya suasana di rumah, suasana di waktu musyawarah, urusan-urusan sekolahan, urusan pondok, termasuk urusan awal-awal urusan jamaah tabligh itu juga kita suasananya rokok itu kuat, rokok dan kopi terus keliling. Dengan tokoh-tokohnya, termasuk tokoh yang sekarang tuh dulu di komplek yang sekarang jadi ruangan putih kalau kita Paingan di pusatnya. Jadi di samping musyawarah umat seluruh alam juga uapnya itu Masya Allah. Jadi kalau masuk di situ itu orang-orang sampai nggak patek kelihatan bayang-bayang. Ini seperti masuk di ruangan sauna, Masya Allah. Itu kondisi-kondisi itu kok bertahap mulai hilang. Walaupun di negeri lain sudah kenal jamaah tabligh juga suasana asap tuh masih banyak sih. Tapi di Temboro itu lumayan. Karena kita ini pengen diri kita, santri-santri itu bisa diterima oleh orang Islam seluruh dunia.
Nah, di antaranya adalah dengan hidup yang standar bisa diterima oleh umumnya manusia normal. Rapi, bersih, disiplin, terus nggak ngerokok. Dunia yang menerima orang rokok itu dalam dunia Islam tidak banyak. Mungkin mayoritas tidak menerima, terutama dunia pendidikan. Maka kalau santri, ustadznya, alumni kita itu nggak ngerokok, harapannya nanti penyebaran ilmu yang telah dipelajari itu bisa ke segala kalangan. Harapannya begitu itu. Tanpa kita membahas hukum rokok itu sendiri, karena itu sudah difatwakan resmi Al-Fatah, lebih memilih fatwa yang nggak membolehkan itu. Karena kita ini orang pondok kan aslinya nggak ngerti kesehatan toh. Wong yang punya pabrik rokok aja sudah menyatakan itu nggak baik loh. Terus wong pondok kan ngerti ini apa sih urusan kesehatan, kok dadak melok-melok omongnya apa. Itu pun ternyata juga nukil juga. Nah, itu bukan bidangnya. Bidangnya itu sudah ndelok bungkus rokok tok kudune wis ora pengen ngomong urusan itu. Dulu waktu saya kecil tuh banyak tokek di kandang kandang ayam. Waktu itu ayah punya ayam. Akhirnya tokek-tokek tadi gigiti ayam, gigiti telur, gigiti itu. Maka saya dengan teman-teman berburu tokek. Cara berburunya dengan pakai genter, pakai bambu, terus ujungnya itu diberi tembakau. Nah, terus dicolokkan di lubang-lubangnya tokek itu langsung pada pingsan jatuh. Maka orang ngerokok itu lebih sakti daripada tokek maksudnya. Tokek blenger, masya Allah. Insyaallah semuanya niat insyaallah ya. Kemudian teman-teman yang di cabang juga ini bagaimana bisa ikut andil risau urusan ini. Buat amalan apa, ngatamkan Yasin kah, ngatamkan Quran, atau puasa Senin Kemis, atau sedekah walaupun tempe seperempat, biar hajat-hajat kebaikan kita menghidupkan yang diridhai Allah itu dimudahkan semuanya. Dulu sering ya uzaran ngulang-ngulang. Temboro ini kok kelihatan suasananya lebih baik, orangnya lebih nurut, kemudian perkembangannya lebih baik dari tempat lain, itu apa rahasianya? Mungkin yang dulu sering palingan dengan Pak Yai masih ingat. Ya, sebetulnya amalan kita di sini ini masih banyak kurang, salatnya juga kurang, ngajinya juga kurang, wiridnya juga kurang, dakwahnya juga kurang. Muamalat-muamalatnya juga banyak yang belum benar. Tetapi usaha untuk menghidupkan semua amal itu sedikit-sedikit ada semua. Ngajinya ada, wiridnya ada, istighosahnya ada, usaha lagi perempuan bisa ada, muasyaratnya. Usaha untuk tasfihul muamalat juga ada, usaha dakwah seluruh alam juga ada. Maka dari situ akhirnya mendatangkan anugerah-anugerah semuanya. Akhirnya terkumpullah walaupun percikan-percikan kecil, akhirnya jadi banyak karena yang diusahakan itu dari banyak pojokan-pojokan kebaikan tadi. Maka sebagian tempat hanya fokus dari satu markas kebaikan. Akhirnya yang tampak dari markas itu saja. Yang lainnya karena nggak diusahakan nggak tampak. Maka di antara ciri khasnya pondok kita adalah amalan lengkap. Semuanya bagaimana kita praktekkan dan usaha terus ditingkatkan, dirawat dan disempurnakan. Kalau semuanya niat insyaallah. Dan semuanya jangan lupa di samping doa untuk dirinya, untuk Al-Fatah, untuk cabang, untuk murid-muridnya, untuk keluarganya, doa khusus untuk semua yang bertanggung jawab di Al-Fatah. Wabil khusus Pak Fatah, saya, biar punya langkah-langkah yang diluruskan oleh Allah. Karena kita ini satu tim, satu jamaah. Kalau benar nanti ya jadinya
bagus banget. Kalau ada nyelewengnya jadinya jelek ditambah banget. Nah, maka ini saling mendoakan biar semuanya terus dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, koridor yang benar. Itu saja malam ini yang bisa disampaikan. Kita terus khidmat, kita akhiri dengan sekelumit doa supaya Allah pilih kita semuanya. Dan mungkin acara-acara begini